Assalamualaikum Pak Nurmanto. Terima kasih banyak sudah berkenan menerima saya hari ini dan meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak. Sebelumnya bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Saya datang untuk meminta sedikit waktu Bapak guna berbincang mengenai asal-usul Desa Jagung. Apakah Bapak berkenan? Enggak, tapi sebatas pengetahuan kami. Jadi untuk sejarah yang aslinya desa tidak punya arsip yang akurat. Dengan ini saya akan memberikan soal tentang kepada narasumber. 1. Tugu yang berada di Desa Jagung itu sebenarnya berbentuk apa? Apakah bentuknya menggambarkan jagung sesuai dengan nama? Untuk Tugu Desa Jagung itu dulu dibangun kurang lebih tahun 1945. Yang di atasnya itu ada buah waluh. Waluh itu kalau Jawa itu jenenge waluyo. Dengan harapan desa ini bisa menjadi desa yang makmur, desa yang sejahtera. Dan di bawahnya itu ada tugu yang lipatan pertama itu ada 8, menggambarkan tanggal 8 Agustus. Nah, untuk undakan yang di bawahnya itu ada 17, menggambarkan bulan 17. Tahunnya 45 itu adalah tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Yang intinya untuk tugu monumen itu lambang Desa Jagung digambarkan buah waluh Jawa. Jenenge dengan harapan masyarakat Jagung men waluyo dan paling sejahtera, paling damai masyarakatnya dan bisa rukun damai sentosa. Pertanyaan kedua, kenapa desa ini diberi nama Jagung? Apakah ada hubungannya dengan tanaman jagung atau kisah tertentu? Untuk nama Jagung itu diambil dari sejarah. Dulu orang pertama kali datang ke Desa Jagung itu adalah pahlawan dari kerajaan Mataram Islam, katanya bernama Mbah Kartobuwono, dalam perjalanan menuju ke Tegalarum dengan Syekh Ma'amurat. Lalu istirahat di Desa Jagung, istirahat duduk bersila, dan untuk mengenang pernah tersebut desa ini dinama Desa Jagong. Tapi karena ini dah orang Jawa, Jagong nanti sudah menjadi keyakinan masyarakat diganti menjadi Jagung. Aslinya Desa Jagong, cuman untuk mudah ya orang Jawa diambil mudahnya diganti Desa Jagung. Dan tidak ada kaitannya dengan tanaman jagung. Pertanyaan ketiga, sejak kapan Desa Jagung berdiri? Untuk pasti tidak ada sumber yang pasti. Yang jelas tahun 1945 itu tugu itu dibangun. Pertanyaan keempat, mengapa makam sesepuh Desa Jagung dipisahkan dari makam masyarakat lainnya? Makam masyarakat Desa Jagung itu di tempat Karanggajabundo. Itu yang pertama adalah makam perleluhur. Yang kedua, lokasinya sempit, jadi tidak mungkin makam umum digabung ke situ. Permasalahannya lokasinya tidak memadai. Maka yang makam kesepuhan dinamakan percandén, itu khusus untuk sejarah-sejarah perleluhur di Jagung. Dan untuk makam umum dibuatkan makam sendiri terpisah dari candi tersebut. Pertanyaan kelima, apakah pernah ada peristiwa bersejarah yang terjadi di Desa Jagung? Sejarah ya banyak nih. Memang salah satunya dari keistimewaan percandén Mbah Suratibo, aslinya Mbah Kartobuwono, cuman masyarakat dikenal Mbah Suratibo. Itu setiap ada orang lain bukan warga Desa Jagung yang berkunjung ke Desa Jagung dengan niatan kurang baik, itu biasanya seperti kena jadi tidak akan bisa pulang, muter-muter di lingkungan situ sebelum ditanya oleh warga Jagung.
jenenge kader ya, muter-muter di situ di lingkungan makom dan bisa keluar. Bisa keluar kalau sebenarnya sudah ditegur dan diberitahu oleh warga desa Jagung. Makanya dulu zaman Belanda tempat tersebut belum pernah diinjak oleh penjajah. Pertanyaan ke-6, bagaimana perkembangan desa Jagung dari masa ke masa hingga sekarang? Perkembangan desa Jagung ya seperti desa lainnya. Ya dulu seperti desa lainnya kurang istilahnya untuk masyarakatnya baik, penuh dengan gotong royong, penuh dengan kerjasama, penuh dengan toleransi ya. Nah, untuk pembangunan tersebut ini biasanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Alhamdulillah untuk desa Jagung perkembangan bisa berjalan lancar ya. Jalan-jalan semuanya sudah cover, sudah baik semua, sudah ada jalan yang becek. Untuk kegiatan-kegiatan pertanian masyarakat juga alhamdulillah bisa normal. Satu tahun bisa 3 kali musim tanam dan itu sangat membantu perekonomian masyarakat. Terima kasih banyak Pak Nurmanto atas waktu dan penjelasannya Bapak berikan hari ini. Informasi yang Bapak sampaikan sangat bermanfaat bagi saya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap kegiatan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.